Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, pada pertemuan perdana pagi hari ini, materi pembelajaran ilmu fikih kelas 7, yaitu tentang najis dan hadas. Baik, kita masuk ke materi. Adapun pengertian najis, najis berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, yaitu yang asal katanya adalah an-najsu atau an-najisu, yang artinya adalah kotor atau menjijikkan atau tidak bersih atau juga tidak suci. Itu menurut bahasa, yaitu menurut bahasa Arab. Adapun menurut istilah ajaran agama Islam, najis yang artinya adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang dapat menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang kotor di badan, di pakaian, yang mana sebab kotoran ini yang menjadi sebab ibadah kita tidak sah. Kemudian menurut ilmu fikih, najis merupakan benda yang harus disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat, dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Nah, itu menurut ilmu fikih. Contohnya bagaimana? Ketika kita BAB atau buang air besar, mau tidak mau kita harus menyentuh najis, tetapi wajib untuk dibersihkan menurut syariat Islam. Kemudian kita lihat slide berikutnya, pengertian hadas. Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru. Itu menurut bahasa Arab. Kemudian menurut istilah ajaran agama Islam, hadas adalah sesuatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Ini bukan menurut kita, tetapi menurut agama. Jadi orang itu tidak suci menurut agama. Itu menurut istilah di dalam agama Islam. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci, walaupun orang tersebut dalam keadaan bersih. Bajunya bersih, badannya bersih, tetapi orang itu tidak suci, berarti orang itu berhadas. Baik, adapun benda-benda najis. Apa saja benda-benda najis? Yang pertama diantaranya adalah bangkai dan darah. Jadi bangkai dan darah adalah najis. Bisa dicatat apa itu bangkai? Jadi bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih, maka itu adalah bangkai.
atau potongan hewan yang masih hidup dan terlepas. Contohnya kaki ayam. Lepas kakinya dari badannya, sedangkan ayamnya masih hidup. Nah, kakinya yang lepas dari anggota badan ayam tadi, maka itu namanya bangkai. Kemudian darah. Kalau darah sudah tahu sendiri ya. Jadi bangkai dan darah adalah najis. Kemudian yang kedua adalah anjing dan babi. Ini binatang. Sudah tahu sendiri, anjing dan babi adalah najis. Kemudian yang ketiga, termasuk benda-benda najis adalah muntah. Apa itu muntah? Sesuatu yang telah dimakan, sudah masuk ke dalam perut, kemudian dikeluarkan kembali. Baik itu berupa air atau berupa benda. Itu namanya muntah. Maka sesuatu yang berupa benda cair atau benda padat yang keluar dari perut, keluar di mulut, maka itu hukumnya adalah najis. Kemudian air kencing dan kotoran. Maksudnya kotoran ini apa? Kotoran BAB, buang air besar. Nah, itu adalah najis. Kemudian yang keempat adalah wadi atau mazi. Nah, ini ada benda cair, ada disebut dengan namanya wadi, ada namanya mazi. Ini biasa menyertai keluarnya cairan ini sebelum seseorang buang air kecil. Ketika seseorang mau buang air kecil, keluar cairan ini berwarna putih, agak licin-licin. Itu keluar setetes, 2 tetes, kadang sampai 3 tetes sebelum kita mau buang air kecil. Nah, ini namanya air wadi atau mazi. Maka cairan ini adalah najis. Coba dilihat di bukunya, bagi yang punya buku di halaman 6, di situ yang wadi, mazi dan mani. Tolong digarisbawahi, kalau air wadi dan mazi itu hukumnya adalah najis. Tetapi kalau air mani hukumnya adalah suci. Andai kata badan kita atau pakaian kita terkena air mani, dibawa sholat, maka hukum sholatnya adalah sah. Kenapa? Karena air mani adalah suci, tidak najis. Jadi tolong digarisbawahi, air mani hukumnya adalah suci. Kemudian selanjutnya benda-benda najis adalah khamar atau minuman keras. Itu hukumnya juga adalah najis. Tahu khamar atau minuman keras? Minuman yang bisa memabukkan seseorang. Nah, itu namanya khamar atau minuman keras. Contohnya bagaimana? Topi miring dan lain sebagainya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Macam-macam hadas. Hadas terbagi 2. Ada namanya hadas kecil dan ada yang namanya hadas besar. Adapun hadas kecil diantaranya yaitu mengeluarkan sesuatu dari dubur atau kubul. Apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, maka
seseorang itu dihukumkan berhadas kecil. Apa itu kubul atau dubur? Nah, boleh dicatat di bukunya. Kubul adalah kemaluan depan. Kalau dubur adalah kemaluan belakang. Punya kemaluan semua? Pasti punya. Kalau laki-laki dan perempuan, kubulnya atau kemaluan depannya beda. Tetapi kalau kemaluan belakangnya atau duburnya sama. Kalau laki-laki kemaluan depannya burung, telurnya 2. Kalau perempuan kemaluan depannya dompet, kada ada duitnya. Kalau laki-laki dan perempuan, duburnya atau kemaluan belakangnya sama, nggak ada beda. Jadi sudah tahu ya pengertian kubul dan dubur. Jadi apa saja yang keluar dari kubul, kemaluan depan, maka hukumnya adalah dia berhadas kecil. Baik yang keluar itu benda cair seperti air kencing atau darah, atau benda padat yang keluar. Ada Pak yang keluar dari kemaluan depan benda padat? Ada. Batu kah yang keluar? Atau pasir kah yang keluar? Kalau orang punya penyakit batu marin, itu kadang batu yang keluar dari kemaluan depan. Nah, maka itu hukumnya adalah dia berhadas kecil. Kemudian sesuatu yang keluar dari kemaluan belakang. Baik yang keluar itu cair, air, atau yang keluar dari kemaluan belakang itu berupa benda, kotoran, BAB-nya, atau sesuatu yang keluar dari kemaluan belakang itu berupa angin. Orang menyebutnya dengan kentut. Baik anginnya tadi keluar dia berbunyi, nyaring, atau tidak berbunyi. Nah, ini yang tidak berbunyi, ini yang lebih bahaya ini. Nah, jadi apa saja yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka hukum seseorang tadi dia berhadas kecil. Kemudian seseorang dikatakan berhadas kecil apabila dia menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Jadi seseorang apabila menyentuh kemaluannya di telapak tangannya, telapak tangan nih, menyentuh kemaluan, maka dia berhadas kecil. Kemudian seseorang dihukumkan berhadas kecil apabila dia tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai, atau miring atau telentang, yang jelasnya berbaring, maka dia berhadas kecil. Kalau dia tidur duduk, sholat Jumat nih, dia sudah wudhu, kemudian ketika khotib berkhutbah dia tertidur, cuma tidurnya ini dalam posisi, dalam keadaan duduk, maka dia masih dalam keadaan suci. Lain halnya dia tidurnya telentang atau miring ke kanan, maka dia dalam keadaan berhadas kecil. Kemudian yang kedua, hadas besar. Yang pertama, apabila seseorang dihukumkan berhadas besar apabila berkumpulnya suami dan istri, dalam kurung bersetubuh. Nanti kalau sudah besar, kemudian nikah, kemudian kawin,
sudah menjadi pasangan suami dan istri, maka boleh bersetubuh. Ketika seseorang bersetubuh, suami dan istri, maka dia dihukumkan berhadas besar. Kemudian meninggal dunia. Kemudian selanjutnya keluar air mani. Apabila keluar air mani, maka dia dihukumkan berhadas besar. Baik keluar air mani tadi, seseorang tadi dalam keadaan bermimpi, atau lain sebagainya. Kemudian bagi perempuan, seseorang tadi telah menjalani masa haid atau nifas. Nah, ini perempuan biasanya kalau haid itu datangnya 1 bulan sekali. Kadang 7 hari, 6 sampai 7 hari. Kadang 10 hari. Paling banyak haid adalah 15 hari. Kemudian nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Nah, jadi setelah melahirkan perempuan itu ada darah yang keluar. Keluarnya itu sampai berapa hari? Sampai paling lama 60 hari. Cuma kebiasaannya sampai 40 hari. Setelah darah itu tidak keluar lagi, maka seseorang tadi dikatakan suci dari hadas besar apabila dia mandi. Nah, jadi apabila perempuan tadi dalam keadaan haid atau nifas, maka seseorang tadi dikatakan dalam keadaan berhadas besar. Coba lihat bukunya di halaman 7 dan halaman 8. Cara mensucikannya adalah apabila seseorang berhadas kecil, maka cara mensucikannya dengan cara berwudu. Kemudian apabila seseorang berhadas besar, maka cara mensucikannya dengan mandi. Namanya mandi janabat. Atau orang menyebutnya dengan mandi junub. Mandi hadas besar sama saja. Saya ulang, apabila seseorang berhadas kecil, cara mensucikannya dengan cara berwudu. Kalau ada air, kalau tidak ada air, maka dengan cara bertayamum. Kalau hadas besar, cara mensucikannya dengan cara mandi janabat atau mandi hadas besar atau mandi junub. Baik, saya akhiri pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.